Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Fadila Purandiri dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Hadisnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haddatsana Utsman bin al-Haythami haddatsana Aufun al-Hasani an Abi Bakr qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da ma kittu an al-aqabi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla faris qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra, beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa peristiwa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berujar hal tersebut yaitu ketika kabar kematian Kisra Ibnu Barwais, Raja Persia, sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, siapa yang menggantikannya menjadi raja di Persia? Para sahabat menjawab bahwa yang menggantikannya menjadi raja adalah cucunya yang bernama Buaran binti Syairwai bin Kisra. Dikisahkan bahwa Syairwai membunuh ayahnya demi mewujudkan keinginannya untuk menjadi raja Persia. Kudeta yang dilakukannya memang berhasil. Hanya saja perbuatannya ini telah diketahui oleh ayahnya, yang kemudian lakukan rekayasa untuk membunuhnya juga. Rupanya rekayasa yang dilakukan ayahnya ini berhasil, dan selang 6 bulan sejak kematian ayahnya ini, Syairwai pun meninggal juga akibat rekayasa racun yang dilakukan ayahnya kepadanya. Kematian Syairwai menimbulkan permasalahan baru. Pasalnya, ia tidak memiliki saudara laki-laki yang bisa menggantikannya menjadi raja Persia. Karena mereka telah mati dibunuhnya, pihak keluarga kerajaan yang tidak menginginkan jatuhnya tahta kerajaan di tangan orang lain akhirnya serta-merta mengangkat putri Syairwai menjadi ratu Persia, namanya Buaran binti Syairwai. Tapi sayangnya, anak perempuan Kisra ini kurang sukses dalam memimpin kerajaannya, dan tidak berselang lama kekuasaan Persia hancur berantakan. Hadis ini merupakan respon atas dilantiknya putri Kisra menjadi ratu yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Mayoritas ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya itu dilarang. Menurut syara, perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya, dan menurut Al-Khattabi, hadis ini mengisyaratkan perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Disebabkan muatan hadis ini, ulama kontemporer mulai mengkaji dengan sudut pandang lainnya. Muatan hadis Abu Bakrah tentang perempuan tak layak menjadi pemimpin ini tak sejalan dengan surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd.
ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau berbuat yang makruh dan mencegah dari hal yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Secara umum, ayat di samping dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat, agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran serta nasihat dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya. Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih dalam masalah kenegaraan. Seiring berjalannya waktu, penghargaan masyarakat kepada kaum perempuan makin meningkat, dan akhirnya dalam banyak hal kaum perempuan diberi kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Ada juga ulama lain yang meninjau bahwa kasus hadis tersebut bersifat khusus, hanya dalam konteks cerita Raja Kisra itu. Dengan demikian, di lain masa perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan syarat harus memenuhi kriteria seorang pemimpin. Meskipun pernyataan Nabi Muhammad itu merujuk pada perempuan secara umum, namun hadis ini hanya dimaksudkan untuk negeri Kisra itu. Oleh karena itu, sebagian ulama memperbolehkan kepemimpinan perempuan secara umum jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu, mereka juga harus memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Nilai pendidikan yang dapat dikutip dari hadis tersebut yaitu yang pertama, sebaik-baiknya pemimpin adalah dari kaum laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan kaum perempuan bisa jadi pemimpin apabila memenuhi kriteria-kriteria seorang pemimpin. Lalu yang kedua, sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu mempunyai tanggung jawab yang besar, karena dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga orang-orang yang dipimpinnya. Dan pertanggungjawaban itu tidak hanya ditanggung di dunia tetapi juga di akhirat. Dalam Islam, karakteristik seorang pemimpin itu bukan dari jenis kelaminnya, namun ditentukan dari kualitas, kapasitas, dan kapabilitasnya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.